Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan keluarga besar SMP Negeri 2 Keras. Anak-anak putra-putri SMP Negeri 2 Keras, periode tahun 2021-2022, kelas 7 baru yang saya cintai. Pada kesempatan ini kita ketemu dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Mengapa harus ada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah? Karena kalian, anak-anak adalah siswa baru di SMP Negeri 2 Keras, supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik di SMP Negeri 2 Keras nanti, maka perlu adanya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Baiklah anak-anak, tema kita pada hari ini adalah konsep pengenalan pengembangan diri. Nah, sebelum kita mengikuti uraian selanjutnya, baiklah silahkan semuanya untuk berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silahkan. Pengembangan diri dibahas di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi. Apa itu? Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1, Bab 1 tentang pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Jadi, kalau kita berbicara tentang pendidikan, pasti semuanya sadar dan ada rencana. Untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran. Jadi ada anak-anak yang sedang belajar. Sehingga peserta didik atau siswa dapat menjadi aktif mengembangkan potensi atau kemampuan. Yang pertama, di bidang keagamaan atau spiritual, kemudian pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan. Nah, anak-anak, kegiatan-kegiatan peserta didik dalam mengembangkan potensinya yang berhubungan dengan ini semua dilakukan di sekolah, yaitu dalam kegiatan akademik. Apa itu kegiatan akademik? Yaitu kegiatan belajar atau pembelajaran yang dilakukan dengan jadwal tertentu. Maksudnya, kegiatan itu dilakukan secara terprogram. Apakah program kegiatan akademik di SMP Negeri 2 Keras? Bahwa yang pertama, konsep pembelajaran SMP Negeri 2 Keras pada saat ini yaitu pembelajaran daring. Karena masih musim pandemi, maka pembelajaran dilakukan secara daring. Artinya, kita tidak ada tatap muka secara langsung, melainkan kegiatannya secara online, seperti yang kita lakukan pada saat ini. Jenis mata pelajaran dan beban jam, masing-masing pelajaran jamnya tidak sama. Yang pertama, PAI atau Pendidikan Agama Islam, 3 jam. Kemudian PKN, 3 jam. Kemudian Bahasa Indonesia, 6 jam. Matematika, 4 jam. Bahasa Inggris, 4 jam. IPA, 4 jam. IPS 4 jam, seni budaya 3 jam, PJOK atau olahraga 3 jam, kemudian mulok bahasa Jawa 2 jam, prakarya 2 jam. Nah, jumlah semuanya ada 38
jam dalam 1 minggu. Nah, tetapi karena hari ini kita masih belajar di rumah, maka jam pelajaran yang 38 ini nanti akan diperpendek. Jadi setiap hari anak-anak hanya akan mendapatkan 3 pelajaran, yaitu 3 pelajaran sehari. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada 6 hari kali berapa? 3 pelajaran berarti ada 18 pertemuan. Masing-masing pelajaran ada 60 menit tatap muka secara daring. Nah, mulai hari ini, besok Kamis ya, dan untuk selanjutnya anak-anak harus mempersiapkan diri. Seperti yang disampaikan pada PLS kemarin, harus siap HP atau laptop dan harus mempersiapkan paket data atau WiFi. Bagaimana dengan buku-buku pelajarannya? Nah, sebenarnya anak-anak sudah disiapkan buku-buku dari perpustakaan, tetapi karena belum ada kegiatan mobilitas, jadi anak-anak belum bisa dipinjami karena belum boleh datang ke sekolah. Mudah-mudahan nanti setelah tanggal 20 kita diizinkan untuk bertemu ya, sehingga bisa dipinjami buku-buku pelajaran dari perpustakaan. Nah, anak-anak, untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1, maksud saya bab 1 Pasal 4, pengertian pendidikan ada paradigma baru, yaitu selain melaksanakan pembelajaran secara efektif, secara akademik, anak-anak harus melakukan pembiasaan. Apa yang dibiasakan? Yaitu membangun kemauan, mengembangkan kreativitas untuk membentuk konteks kultur sekolah atau budaya sekolah dengan cara pemberian keteladanan. Jadi pembiasaan-pembiasaan itu dilakukan dengan memberikan keteladanan. Nah, ini yang dinamakan kegiatan non-akademik. Jadi, kegiatan non-akademik dilakukan tidak di dalam kelas atau dalam pembelajaran seperti mata pelajaran tadi, tetapi dilakukan di luar jam pelajaran. Apakah kegiatan non-akademik itu? Pada Permendiknas tahun 2006 nomor 22 dikatakan adanya pengembangan diri. Pengembangan diri itu bukan merupakan mata pelajaran, tetapi merupakan kegiatan untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan minat, sesuai dengan bakat, dengan kondisi sekolah. Apakah contohnya kegiatan non-akademik? Misalnya di sini ada kegiatan apa ini? Karawitan. Pembinanya ini, yang di tengah ini namanya Pak Yoga. Gitu ya. Siapa yang punya minat tentang karawitan? Nah, kira-kira butuh apa enggak dikembangkan? Berbakat apa enggak? Bagaimana kondisi sekolahnya? Ada alatnya apa enggak? Ada pembinanya apa enggak? Rupanya SMP 2 Keras ini punya fasilitas anak-anak ya. Jadi yang punya bakat, punya minat, merasa butuh dikembangkan, silahkan nanti untuk berkegiatan karawitan. Atau mungkin bakatmu voli, ini ada tim voli, ini pembinanya. Kesiswaan, ini Pak Hamim. Ya. Atau mungkin pramuka. Anak-anak jangan lupa kalau pramuka ini hukumnya wajib. Ya. Mau ndak mau pramuka hukumnya wajib untuk membentuk karakter
karakter. Nah, membentuk kepribadian. Atau mungkin teater, ini ada teater tradisional atau ketoprak. Mungkin nanti juga dikembangkan teater modern. Di sini masih ada Pak Hamim, di sini ada Bu Misti, di sini ada Pak Hisam. Nah, ini adalah kakak-kakak kelas kalian yang sudah sering kali melakukan pementasan teater. Nah, begitu. Nah, anak-anak, sudah kenalkah apa bakatmu? Nah, kalau anak-anak belum mengenali bakat sendiri, maka anak-anak wajib datang atau berkunjung ke BK. BK itu bimbingan karir atau bimbingan konseling. Di mana di situ ada Bapak Ibu pembina yang akan mengarahkan kalian kalau ingin berkonsultasi, menanyakan, "Bapak Ibu, apa ya bakat saya?" Seperti itu. Mungkin bakatnya di bidang pramuka, kepemimpinan, atau PMR yang suka bersosial di sana, nggih, Palang Merah Remaja. Atau mungkin di bidang keolahragaan, voli, sepak bola, basket, atletik, renang. Atau mungkin di bidang kesenian, ada karawitan, tetembangan, tari, teater, cipta baca puisi atau cerpen, atau karya tulis yang lain. Atau mungkin di bidang kerohanian, atau mungkin di bidang mata pelajaran. Nah, anak-anak silakan berkonsultasi kepada Bapak Ibu Guru BK, dan kalau sudah ketemu bakatmu, kalian bisa mengikuti beberapa bakat atau beberapa kegiatan non-akademik di sekolah. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah tahu, sudah menyadari, atau masih merenung dulu? Apa ya bakatku? Apakah masih terpendam? Nah, segera bangkitkan supaya kalian bisa menentukan pilihanmu. Apakah pramuka? Apakah di bidang pelajaran? Atau bidang voli? Atau mungkin teater ini yang suka pentas atau karawitan? Atau mungkin cipta baca puisi. Nah, macam-macam kan? Ada banyak kegiatan ekstrakurikuler di SMP 2 Keras. Nah, mungkin timbul pertanyaan di hati anak-anak. Lah kalau daring, bagaimana kegiatannya? Kita kan tidak boleh kumpul-kumpul. Nah, itulah yang menjadi PR kita. Dengan Bapak Ibu kalian di rumah, nanti harus dibahas. Karena selama musim pandemi ini, walaupun kegiatannya daring, ternyata di tingkat kabupaten dan di tingkat provinsi itu masih banyak lomba-lomba tentang kegiatan akademik dan non-akademik. Jadi, kegiatan pengembangan diri atau ekstrakurikuler, walaupun secara minimal tetap harus dilaksanakan. Bahkan besok sebentar lagi, kita SMP 2 Keras akan mengirimkan lomba kreativitas musik tradisi yang hari ini sudah mulai disiapkan. Nah, anak-anak, sampailah kita pada kegiatan yang terakhir, tugas. Apakah tugas kalian? Sebelum mengisi tugas, renungkan dulu. Tuliskan nama lengkapmu, kesenangan bidang akademikmu, tuliskan di sini. Kesenangan bidang non-akademik atau ekstrakurikulermu, bakat yang ingin dikembangkan, karena mungkin yang kalian senangi banyak, tetapi yang ingin dikembangkan apa? Cita-cita, pekerjaan, atau profesi yang disukai, silahkan ditulis di sini.